6 tips menyiapkan dana pendidikan anak. Dipersembahkan oleh kursus.co.id. Menyiapkan biaya pendidikan dapat dilakukan dengan beragam cara. Mulai dari membuka tabungan, mengikuti asuransi, memiliki tabungan berjangka, deposito, atau dengan cara investasi. Masyarakat pada umumnya lebih senang memasukkan uangnya ke tabungan atau asuransi pendidikan. Apapun itu langkah yang akan kita ambil, pastikan perencanaan dana pendidikan dilakukan dengan langkah yang tepat. Ini dia cara mempersiapkan pendidikan untuk anak yang mesti kita lakukan. 1. Tabungan konvensional. Menabung uang di bank merupakan salah satu cara menyimpan uang pendidikan yang termasuk populer di kalangan masyarakat Indonesia. Ada banyak sekali produk tabungan yang bisa dipilih dan dialokasikan khusus untuk biaya pendidikan anak. Anda juga bisa membuka rekening tabungan biasa atas nama anak langsung. Kunci sukses supaya tabungan pendidikan anak bisa mencukupi biaya sekolah adalah disiplin menabung. Pada prinsipnya, menabung itu harus sabar dan disiplin karena sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Ingat, upayakan untuk membuka rekening tabungan tanpa kartu ATM atau kartu debit, supaya Anda tidak tergoda untuk mengambil uang tabungan tersebut sebelum diperlukan. Minus atau kekurangan menabung konvensional untuk biaya sekolah ini adalah uang tabungan Anda bisa jadi tergerus oleh biaya administrasi bank, biaya tarik tunai, dan biaya lainnya. Belum lagi, suku bunga yang ditawarkan juga tidaklah besar. Untuk jangka pendek, misalnya menabung biaya sekolah kurang dari 2 tahun, produk tabungan bank konvensional ini termasuk bagus dipilih ketimbang Anda menyimpan uang di rumah. Namun, untuk jangka panjang, misal untuk persiapan sekolah anak kuliah, 10 tahun 15 tahun, produk tabungan konvensional kurang menguntungkan. 2. Tabungan pendidikan. Pahami bahwa jenis tabungan pendidikan berbeda dengan produk tabungan pada umumnya. Produk tabungan pendidikan umumnya adalah tabungan berjangka dengan keunggulan, misalnya bunga lebih menarik, ada tambahan fasilitas seperti asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, hingga biaya administrasi yang lebih kecil daripada jenis tabungan biasa. Tabungan pendidikan yang ditawarkan umumnya memiliki fasilitas asuransi jiwa. Artinya, apabila Anda telah tiada, maka target dana pendidikan tetap akan tercapai. Selain fasilitas asuransi jiwa, tabungan ini juga punya fasilitas bunga yang cukup menggoda dan fasilitas asuransi kesehatan dengan tambahan sejumlah biaya. Pertimbangan orang tua memilih tabungan pendidikan untuk biaya sekolah anak adalah produk tabungan lebih mudah dipahami, tidak ribet, praktis, uang tabungan terjangkau dan tabungan adalah produk bank yang aman. Umumnya, rekening tabungan pendidikan sering menjadi turunan dari rekening pribadi Anda di bank yang sama dan sistemnya auto debit. Anda bisa membuka rekening tabungan pendidikan di bank yang memiliki fasilitas tersebut, membawa KTP, buku tabungan, plus akte kelahiran sang buah hati. Ilustrasi, semisalnya Anda berencana menabung Rp1.000.000 setiap bulan untuk tabungan pendidikan anak. Nah, setiap bulan bank akan memotong secara otomatis Rp1.000.000 dari rekening pribadi Anda untuk dimasukkan ke rekening tabungan pendidikan anak sampai jangka waktu yang sudah Anda ditentukan. Lalu, seandainya Anda meninggal dunia, bank akan menggunakan asuransi jiwa untuk menutup semua cicilan tabungan yang belum dibayar. 3. Asuransi pendidikan. Banyak yang berpikir kalau tabungan pendidikan dan asuransi pendidikan itu sama. Pikiran itu memang tidak sepenuhnya salah, karena sekilas memang sama meskipun ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Asuransi pendidikan adalah produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi dengan fitur tabungan dana pendidikan sekaligus perlindungan, asuransi kesehatan, jiwa. Nah, buat Anda para orang tua maupun calon orang tua, pahami dulu yuk perbedaan asuransi pendidikan dan tabungan pendidikan. Asuransi pendidikan diterbitkan oleh perusahaan asuransi, sementara tabungan pendidikan diterbitkan oleh bank. Meskipun premi sudah selesai dibayar, asuransi pendidikan baru bisa dicairkan jika jatuh tempo atau Anda meninggal. Sementara tabungan pendidikan bisa dicairkan saat Anda menyelesaikan kewajiban menabung atau tidak mampu lagi membayar cicilan. Potongan untuk mencairkan dana asuransi pendidikan sebelum waktunya lebih besar ketimbang tabungan pendidikan. Meskipun keuntungan atau timbal balik asuransi pendidikan lebih besar, prosesnya lebih rumit ketimbang tabungan pendidikan.
Sebagai gambaran, misalnya Anda mengambil asuransi pendidikan dengan premi selama 15 tahun dengan asumsi asuransi akan cair sebanyak 3 kali, yaitu saat anak tamat SD, tamat SMP dan masuk perguruan tinggi. Nah, di luar 3 hal tadi, asuransi itu tidak akan cair, kecuali bila Anda meninggal dunia. 4. Investasi reksadana. Salah satu cara yang bisa dipilih untuk menyiapkan dana pendidikan anak adalah dengan investasi reksadana. Ya, reksadana adalah jenis investasi produk pasar modal yang bisa memberikan keuntungan jangka menengah, jangka panjang yang menguntungkan. Bagi orang tua yang masih belum begitu paham tentang investasi, Anda bisa mencoba melakukan investasi kecil-kecilan dengan reksadana. Reksadana memiliki keunggulan yaitu modal investasi terjangkau, imbal atau keuntungan yang lebih tinggi daripada tabungan bank, hingga risiko yang kecil. Dari semua produk reksadana, Anda bisa mencoba reksadana konvensional bertipe campuran yaitu dana Anda akan diinvestasikan ke berbagai jenis investasi, baik yang berisiko tinggi maupun rendah. Misalnya, ke obligasi, deposito dan saham. Investasi reksadana ini hasilnya tidaklah instan. Untuk menikmati hasilnya, minimal Anda baru dapat menikmati keuntungan investasi setelah 3 tahun. Untuk jangka panjang, lebih dari 3 tahun, produk investasi reksadana ini cocok dipilih sebagai biaya persiapan sekolah anak-anak Anda. 5. Deposito. Deposito bisa menjadi pilihan Anda untuk menyiapkan dana sekolah anak. Apabila Anda memiliki sejumlah uang maka daripada dimasukkan ke rekening tabungan biasa, lebih baik Anda mendepositokan uang tersebut. Cara ini dianggap cukup jitu karena deposito tidak bisa dicairkan sesuka Anda dan bunganya cukup bagus dibandingkan tabungan konvensional biasa. Pilihlah produk deposito dengan jangka waktu yang Anda butuhkan atau yang sesuai dengan masa di saat anak Anda membutuhkan biaya untuk sekolah. 6. Investasi emas. Sejak dahulu kala, nenek moyang kita menyimpan emas yang dapat dicairkan saat dibutuhkan. Cara ini bisa saja Anda adaptasi untuk memastikan si buah hati mendapatkan simpanan dana untuk pendidikan mereka kelak. Anda bisa menyimpan emas karena harganya yang relatif stabil dan gampang dijual. Usahakan menyimpan emas dalam bentuk batangan yang memiliki kadar 99%. Saat ini emas tidak hanya ditemukan di toko emas, tetapi juga di beberapa tempat misalnya di cabang PT Pegadaian, PT Aneka Tambang dan bank-bank yang berbentuk syariah.